Pokoknya cuan terus yuk. Hari ini konten singkat untuk update BTC DOM yang juga naik alamat buruk untuk ALT Coin, dan update sedikit untuk Luna dan HNT. Kira-kira peluangnya seperti apa, target-targetnya gimana, gerakannya seperti apa, yuk kita langsung aja. Oke, ini di BTC, time frame daily, hari ini mungkin nggak terlalu panjang kontennya karena internetnya lagi jelek banget. Secara singkat, BTC naik luar biasa ya, untuk resisten dan supportnya sudah dijelaskan di konten sebelumnya. Ini dengan pola seperti ini, kenaikan yang signifikan seperti ini, biasanya ini normalnya akan membentuk kenaikan yang berlanjut. Cuman masih terhenti di area yang sudah saya buat sebelumnya. Saya nggak nyangka sih sampai ke area sini karena tak pikir ya turun dulu. Ada resisten di sebelumnya, turun dulu, ternyata nyampe ke sini juga. Cuman kita lihat, butuh lihat, ini sudah kembali ke garis merah yang ini ya, trendline, subtrendline resisten. Sebelumnya trendline support yang cukup kuat. Harapan saya kalau bisa kuat di atas 22.000, minimal di atas 22.000, itu besar kemungkinan akan melanjutkan penguatan. Cuman ada garis biru di sini, trendline resisten yang cukup kuat yang udah terbentuk lama dari titik tertingginya ya di bulan November 2021, terus diulang di 31 Maret, dan kita akan lihat di sini apakah ini akan jadi target selanjutnya. Range areanya itu kisaran yang pasti di atas 23.000 sih untuk mencapai garis biru ini, dan ini kalau ketembus itu lebih gurih lagi untuk kenaikan BTC. Tapi sementara kita lupakan itu dulu. Harapan saya tetap di time frame daily ini, besok pagi jam 7 syukur-syukur bisa closingnya di atas 22.250, itu akan melanjutkan penguatan. Tapi kalau misalnya gagal bertahan di atas itu, bertahan di area biru ini dan turun, mungkin teman-teman juga bisa pakai MA untuk cari supportnya seperti ini ya. Ini settingan saya MA 10, 20, 50, 100, 200. Ini gambarannya seperti ini. Mungkin time frame-nya pakai yang kecil 4 jam bisa. Nah, ini gambarnya di sini nih. Ini untuk MA 10 itu di 21.700-an, MA 20 di 21.500-an. Itu MA 200 juga di 21.500-an, dan menurut saya 21.500 itu merupakan resisten yang lumayan ya, karena numpuk MA 200 dan MA 20. Selanjutnya MA 50 ada di 20.270-an dan MA 100 di 20.100. Nah, itu gambaran supportnya. Cuman sekali lagi harapan saya kalau besok pagi bisa close candle minimal di 22.250, maka menurut saya masih akan melanjutkan penguatan. Penguatannya sampai seberapa, targetnya syukur-syukur di 23.000 garis resisten trendline biru ini. Oke, itu gambaran singkatnya untuk Bitcoin. Kecenderungannya ya ada peluang turun dulu, koreksi ya, karena ini kelihatan banget volumenya juga turun, terus sudah penguatan dari hari Jumat. Mungkin ada koreksi tipis-tipis untuk naik lebih tinggi ya. Itu support dan resistnya lanjut. Yang mencemaskan itu justru ini, market cap BTC DOM. BTC DOM ini cenderung naik, tapi skenario yang saya inginkan, analisa mudah-mudahan tepat, ini ada di area biru ini. Area biru ini adalah area resisten yang cukup kuat ya, yang sudah terbentuk dari lama juga. Mudah-mudahan ini kenaikannya BTC DOM ini untuk sementara hanya menguji resisten yang ada di market cap BTC ini ya. Ini ada di area 41,3 sampai 41,5%. Itu berarti sudah tidak terlalu jauh lah, sekarang 1%-an dari ini. Dan harapannya kalau benar nguji situ, maka larinya adalah BTC DOM. Di market BTC DOM ini mudah-mudahan ya, harapan, karena harapan belum tentu tepat ya, intinya di sini. Mudah-mudahan area BTC DOM hanya berhenti sampai di 1250 sampai 1270, yang intinya menyesuaikan dari market cap BTC DOM tadi. Ini secara singkatnya mengenai garis-garis ini juga sudah saya buat dari lama ya. Ini menguji area support ini terpentul persis di sini, teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini mudah-mudahan di sini, sampai di sini aja. Tapi ketika BTC DOM-nya naik, ini saya lihat BTC naik, BTC DOM naik.
BTC turun, BTC DOM-nya ikut turun. Maka kalau gerakannya seperti itu, kalau lebih amannya untuk kalau teman-teman yang pengen koleksi ALT coin, ya kecenderungannya lebih ke short, atau di ETF short juga bisa, future short, lebih amannya di situ ya harapannya. Cuman kalau yang di spot market ya tinggal kalau turun dalam teman-teman ambil, jangan kebalik ya, naik diambil, turun diambil, naik dijual, jangan naik diambil, turun dijual, kebalik rugi, minus ya, modal. Nah itu untuk lanjut update singkat mengenai Luna, Lance dan Luna 2. Di sini sudah lengkap di konten sebelumnya ya mengenai Lance dan Luna. Teman-teman mungkin bisa saksikan lagi di konten sebelumnya, itu di menit ke 7, mulai menit ke 7, kira-kira menit 7 sampai dengan selesai saya membahas mengenai Luna 2 dan Lance, Luna klasik di situ. Nah, di sini Luna klasik turun, posisinya turun dari terakhir buat konten itu kayaknya Luna masih berada di area 5 dolaran, 0,0005 dolar. Sekarang di 0,0003, turunnya udah cukup banyak, 30%-an. Nah, di sini saya pakai garis MA untuk menentukan support. Ingat, kalau lagi koreksi teman-teman masih yakin Luna klasik bakalan naik, ya beli saat-saat koreksi seperti ini ya, jangan kok malah dijual kalau yakin loh ya. Kalau nggak yakin ya udah dimin aja. Kalau saya sendiri sih hanya untuk scalping aja. Posisinya sekarang lagi turun, cuman saya nggak fokusnya di Luna klasik. Sekali lagi teman-teman cek di konten sebelumnya di menit ke-7 sampai dengan selesai saya membandingkan antara Luna, Terra Luna dengan Luna klasik seperti ini ya. Sebentar, MA-nya saya hilangin dulu. Jadi poinnya adalah saya membandingkan gerakan dua koin tersebut karena itu masih sama ya intinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gerakannya bahwa dari Luna ini, Luna 2 ini posisinya sekarang penurunannya belum sedalam Luna klasik. Yang artinya ada kemungkinan ini nyusul turun. Contoh di konten sebelumnya saya sebaliknya. Jadi Luna klasik udah terbang duluan, yang Luna belum naik. Teman-teman bisa cek deh. Kalau teman-teman ada yang ngambil posisi saat itu, berarti teman-teman sudah merasakan keuntungan 3 kali lipat dari 2 dolar sekian sampai dengan 6 dolar. Nah, ini gambarannya. Apakah akan terjadi? Nggak tahu. Apakah akan berulang? Nggak tahu. Kita akan lihat bareng-bareng. Ini untuk Luna, pandangan saya seperti ini. Masih cenderung negatif ya. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah HNT. Lengkapnya sudah saya bahas di konten sebelumnya soal HNT. Dan menurut saya masih berada dalam track yang positif, masih naik. Untuk resisten-resistennya juga cek di konten sebelumnya. Intinya ini masih layak untuk posisi buy bagi yang di spot ya, spot market. Kalau leverage harus tunggu ketika koreksi baru teman-teman buy. Poin-poinnya resistennya cek di konten sebelumnya. Singkat seperti ini untuk konten saat ini karena internetnya lemot banget, jadi saya nggak mau buat yang terlalu panjang supaya uploadnya gampang. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanjo.